jalan terbakar, wafat karena terkena wabah, kemudian terbunuh mempertahankan hartanya, yang paling tinggi derajatnya adalah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kama qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Surah Al-Imran ayat 169 sampai ayat 171. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran tadi, janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka ini meninggal atau mereka ini mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini bergembira dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka, dan mereka mendapatkan kabar gembira, dan mereka juga gembira dengan orang-orang yang setelah mereka akan datang setelah mereka, orang-orang yang akan mengikuti jalan mereka, dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka, dan tidak ada rasa al-huzn atau kesedihan. Bapak Ibu sekalian, meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka ini laisa amwatan, tidak mati, dikatakan ahya'un, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dikiaskan seperti orang yang hidup seperti kita. Bahwa mereka ini, kalau kita pahami ahli tafsir, kita bisa membacanya bahwa mereka ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak bisa kemudian dikiaskan berarti padha karo dhewe. Nek ngono iso dijaluki napa? Jaluki tulung. Nyon tulung, Mbah. Bisa. Bapak Ibu, saya kemarin itu haji Ustaz ya. Yang kemarin umroh Ramadan ya. Saya haji kemarin Bapak Ibu untuk mengantar jamaah. Di antaranya adalah ziarah ke makam syuhada Uhud. Nah, di makam syuhada Uhud itu sekarang banyak yang jaga di pinggir-pinggir makam, yaitu ya para petugas-petugas dai-dai yang mengajarkan sunnah-sunnah berziarah. Nah, saya sesudah ziarah dan menyampaikan sedikit basa-basi dengan yang jaga di situ, kemudian pulau foto-foto kali makani joro ini. Tembrikan jorone api-api. Tembrikan pelintang jebel boleh. Tembrikan enggak bertempat. Nah, kemudian baru foto-foto diundang apa yang penjaganya itu, yang dai-nya di situ. Itu disita. Mas ini Mas. Terus saya disuruh menerjemahkan. Suruh menerjemahkan sampaikan kepada yang grup yang baru datang ini bahwa Rasulullah itu kalau ziarah kubur itu membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Tetapi tidak pernah Rasulullah itu mendatang Al-Fatihah. Aku boleh ngomong tak dulu kira-kira kok Jawa Timur piye? Betul ini. Betul grup ini. Tapi ya saya sampaikan, Pak, nih kalau kamu menerjemahkan sering Bapak ini bahwa Rasulullah SAW itu mau
ziarah itu doanya namun niku mawon niku boten tau kok Al-Fatihah. Napa menika nyuwun dumateng syuhada Uhud karena mereka menyebut-nyebut yang dikuburkan di sana. Ada yang tahu apa? Hamzah. Penjaganya itu tak tanya, Pak, niku napa leres kuburane Hamzah? Yukon, ya dikatakan demikian tapi Allah tidak ada yang tahu. Nah orang-orang itu menyebut-nyebut ya pada Hamzah, ya wahai paman Rasulullah menyampaikan hajat demikian. Ya saya sampaikan waktu itu boten parah. Sampai kurang terjemah itu bareng siji sing rumoke kuwi ketok imah berapi kali kuno. Pripun boleh? Demikian apa itu? Adapun di dalam tradisi Muhammadiyah boten wonten naminipun ziarah sunnah sing boten parang niku nyuwun donga kaliyan ingkang dikubur walaupun hanya sebatas tawassul itu pun juga tidak boleh. Kita pernah membahasnya di beberapa kesempatan yang telah lalu. Haulai qawmul ladzina qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fama qatalu li mawdi anfusihim wa ma qatalu li amwalihim wa innama qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Bapak Ibu sekalian, terus onten standar seseorang itu dikatakan berperang, dikatakan jihad fi sabilillah karena jujur dalam hatinya itu, kalau dia punya niat perjuangannya itu gitu saya dakwah misalkan pundi wonten Persyarikatan Muhammadiyah misal wonten MUI napa takmir wonten masjid napa kemawon wonten salah setunggal timbangan bahwa dakwahnya itu jihadnya itu betul kalau dia itu berniat meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia meninggikan Islam, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaiku nabi mlebet fi sabilillah. Napa wonten to Pak sing boten fi sabilillah? Ketinggalan kok wonten. Masjid ini orang mamase kaya ora iso ngene iki. Nek mungkae guys, ora iso. Sing injoh aku. Kemudian setan masuk. Lho iki delok ngene. Nek sing cah nom-nom sing nyekel acara bubrah. Memang nek kene iki sing paling cocok wong jenengan. Setan niku sing bisiki. Sehingga timbul rasa ujub. Napa niku ujub Bapak Ibu? Sombong. Boten namung sombong. Ujub itu artinya tertipu dengan diri sendiri. Ngocok. Sebulan kene sak dusun paling ganteng ya aku loh. Itu namanya ujub. Tertipu. Padahal sing ngapusi sinten? Setan Bapak Ibu. Milo kita niku amal-amal kesayangan mau kita lihat niat kita ini apakah betul kita ini dalam rangka meninggikan kalimat Allah atau dalam rangka mencari ridha manusia. Nyuwun atas ini betul kama qala dzalika an-nabi alaihi salatu wassalam hina su'ila al-rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu liyara makanahu أي ذلك في سبيل الله قال من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا ميزان عدل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يزن الإنسان به عمله. Bapak Ibu, ada dalam hadis yang kita ketahui dalam Sahih Muslim itu ada beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada 3 orang
yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah yang berperang di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah qari, yang membaca atau pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga apa? Ustaz? Bapak Ibu, pertama kali masuk neraka berperang, kemudian qari, dan yang ketiga lupa. Lupa ada pokok menungso daging. Nah, mereka ini ketika ditanya, mereka ini ngopo kowe perang, ngopo kowe kok belajar qiraah? Oh, saya li'lan kalimatillah, saya meninggikan kalimat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, ngapusi kowe perang itu ben diomongi mujahid. Kamu bertilawah biar dikatakan qari rokok. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Hadis ini adalah hadisul wa'id. Ini hadis ancaman. Seandainya ada orang seperti ini, kemudian dia bertobat, ya ampun, sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang yang punya penyakit seperti ini, rawan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertaubat. Seandainya pun dia masuk neraka, maka tentu tidak khalid dan tidak khalidina fiha, tidak selama-lamanya, pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama dia masih memiliki aslul iman atau masih memiliki pokok keimanan. Manapun jazakumullahu khairan ila ustadznya matur, dan insyaallah kita teruskan di kesempatan yang lainnya dengan hadis yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan yang pembahasannya sudah tutup duluan. Mungkin sudah makan duluan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup kajian kali ini dengan ucapan hamdalah